Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aizanal kiram, ashabu qanatu Majelis Ulama Indonesia. Sanuqadimu lakum nasroh al-khabaru waqi bimadinati Bikasi halian. Ma'akum Yuliza Novia Putri. Madinatu Bikasi fil akbari minha. Kami awali berita hari ini. Jeleknya mutu air bersih PDAM atau Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bekasi bisa akibat beberapa hal, diantaranya tapi tidak terbatas pada mutu air baku yang buruk tercemar berat. Aliran Kali Bekasi merupakan kali lintas kabupaten yang secara undang-undang merupakan tupoksi dari gubernur. Meski demikian, seorang wali kota dan bupati tidak boleh lepas tangan, terutama pada segmen kali yang berada di wilayahnya. Jadi, harus ada kolaborasi dan perhatian yang serius antara Gubernur Jabar, Wali Kota Bekasi, Bupati Bekasi, dan Bupati Bogor. Manajemen pengelolaan yang amburadul bisa juga menjadi buruknya pelayanan. Air bersih PDAM Bekasi sering keruh berbau lumpur. Hal ini boleh jadi karena pengolahannya yang tidak cermat. Reservoir dan jaringan perpipaannya tidak diflus secara perkara sehingga lumpur terakumulasi di jaringan distribusi lantas terbawa ke kran pelanggan. Berita selanjutnya, Kapolsek Cikarang Timur Kabupaten Bekasi, Kompol Bambang Krisnadi bersama tim Inafis Polres Metro Bekasi melakukan cek TKP atau tempat kejadian perkara penemuan jasad seorang pria di depan gedung pariwisata Kali Cipegadungan, Kelurahan Sertajaya, Kabupaten Bekasi. Peristiwa ini terjadi ketika seorang saksi bernama Markasih sedang mencari daun ciplukan di pinggiran Kali Cipegadungan. Saat mencari, saksi menemukan jasad seorang pria yang tergeletak di tanah dekat Kali Cipegadungan. Pada saat ditemukan, jasad korban juga didapati membawa sebuah tas ransel berwarna hitam dengan merek Ray. Di dalam tas terdapat barang-barang pribadi korban, seperti 1 unit handphone merek Infinix berwarna biru dan 1 buah dompet berwarna hitam yang berisi kartu identitas korban, seperti KTP, SIM C, NPWP, serta kartu ATM, Bank CIMB Niaga, dan Bank BTN. Berita selanjutnya dilansir oleh liputan6.com. Sebanyak 3.618 hektar lahan persawahan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terdampak kekeringan. Kondisi ini membuat cemas ribuan petani karena terancam gagal tanam. Wilayah terdampak kekeringan diantaranya tersebar di 3 desa, yakni Desa Jaya Bakti, Cabang Bungin, Desa Sukaringin, Sukawangi, dan Desa Pantai Harapan Jaya Muara Gebong. Beragam faktor penyebab kekeringan, salah satunya sampah yang menumpuk di sepanjang aliran bendungan Srengseng Hilir atau BSH di Desa Kalijaya. Mayoritas sampah merupakan sampah domestik dan batang kayu yang menyebabkan penyumbatan aliran air. Berita selanjutnya, pengangguran di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menjadi persoalan. Bahkan angkanya naik setiap tahun. Tetap bersama kami karena berita selanjutnya saat lagi. Halo jiwa muda, kalian masih bingung dan masih mencari tempat untuk kuliah? Nah, ini dia solusinya. Kalian bisa berkuliah di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Yuk kita lihat ada apa aja di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Pertama, kita disambut dengan lobi dan juga ruang pendaftaran untuk kalian calon mahasiswa baru Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Dengan ilmu menjadi wirausaha di bawah sinar matahari pemberi. Lanjut. Nah, sekarang kita berada di ruang administrasi. Lanjut lagi,
kita ke ruang dosen dan juga ruang dekan Fakultas Teknik dan Komunikasi. Umat dan bangsa di bawah sinar Nah, ini dia ruang kelas untuk para mahasiswa belajar mengikuti perkuliahan dan juga kantin untuk kalian para mahasiswa bersantai sejenak setelah perkuliahan. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Di kampus Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi ini ada juga studio IBMB TV loh. Nah, kalau boleh tahu nih, bisa diceritain nggak ke Jiwa Muda? IMM itu apa sih? Ya, mungkin Jiwa Muda IBM. Saya bisa menjelaskan hanya mungkin sedikit ya, Mas. Ya. Anak muda-mudi berkreasi, kemandirian. Kenapa manusia selalu diberikan cobaan? Ini pertanyaan yang luar biasa. Tapi mungkin saja yang bertanya ini bukan senang dicoba. Mungkin saja yang bertanya ini tadarusnya belum sampai kepada ayat yang dia maksud. Jiwa muda semangat berkarya, dengan ilmu membangun umat dan bangsa. Di bawah sinar matahari, pemberi semangat, menjadi pencerah dunia. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Oh iya, para jiwa muda, kampus Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi juga memiliki gedung baru loh. Yuk kita intip di dalamnya. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Nah, kita disambut dengan lobi dan juga musola untuk kita beribadah nih jiwa muda. Lanjut lagi, ada juga ruang rapat para dosen-dosen Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Bagi kalian yang hobi membaca buku, di sini juga ada perpustakaan loh. Banyak sekali buku-buku pelajaran yang bisa kalian baca untuk menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Tadi kita sudah lihat kampus A dan kampus B Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Berapa sih biaya pendaftarannya? Total pembayaran pertama hanya sebesar Rp1.250.000 dan biaya per semester hanya Rp3.000.000. Ada jurusan apa aja sih di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi? Yang pertama, ilmu komunikasi. Kedua, teknik informatika. Ketiga, manajemen. Keempat, ekonomi Islam. Kelima, akuntansi. Dan yang keenam, ekonomi pembangunan. Oh iya, Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi juga punya beasiswa loh bagi kalian jiwa muda yang berprestasi. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk langsung segera daftarkan diri kalian ke Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Kembali lagi bersama saya Yuliza Novia Putri. Berita selanjutnya dilansir oleh Tribun Bekasi. Pengangguran di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menjadi persoalan, bahkan angkanya naik setiap tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Bekasi mencapai 203.000 orang pada tahun 2022. Jumlah ini meningkat dibanding 2021, yakni 197.000 orang. Terkait persoalan pengangguran itu, pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Tenaga Kerjaan mengakui telah bekerja maksimal. Pihaknya terus melakukan intervensi dalam melakukan penyerapan tenaga kerja. Mengakhiri berita hari ini, dilansir oleh kompas.com.
anggota Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi yang juga anggota Serikat Pengacara Indonesia atau SPI yakni Antonius William 28 tahun, tewas ditabrak mobil yang diduga dikemudikan oleh pemuda mabuk. Insiden itu terjadi di Jalan Boulevard Selatan, kawasan Sumarekon, Bekasi Utara, Kota Bekasi. Kuasa hukum korban, Agus Muryanto, menuturkan korban tewas ketika hendak mengantar ayahnya menggunakan sepeda motor ke terminal Damri Kayuringin. Setibanya di Jalan Boulevard Selatan, satu unit mobil Toyota Calya B2665 UIK tiba-tiba melintas melawan arah dengan kecepatan yang cukup tinggi. Kecelakaan itu pun tak terhindarkan. Antonius tewas usai dilarikan ke rumah sakit, sementara ayahnya luka berat. Diketahui ada 5 orang di dalam mobil tersebut. Mereka terdiri dari 4 pria dan 1 orang wanita. Usai ditangkap, para penumpang yang ada di dalam mobil tersebut langsung digiring ke Polres Metro Bekasi. And that was the news for today. Stay tuned Bekasi City in the news, aktual and up to date. I'm Yuliza Novia Putri, see you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.